Oke ya, kita lanjut lagi mengenai tadi kan kita sudah membahas mengenai konversi energi itu apa, kemudian energi itu apa, kemudian si konsep dari atau prinsip dari si mesin itu apa ya. Kita tadi sudah mempelajari eh namun ada beberapa kata yang mungkin kalian pernah dengar atau kalian sering dengar adalah mesin bensin atau mesin diesel. Nah, di sini kita akan membahas atau kita akan menelaah siapa yang lebih tua dari mesin bensin atau mesin diesel. Itu kan? Nah, mesin bensin atau mesin diesel. Sejarah pertamanya kita itu berarti harus tahu ya. Sampai sekarang engine itu bisa menjadi banyak gitu ya, berevolusi dari engine-nya itu dua silinder, kemudian dari satu silinder, dua silinder, tiga silinder sampai beberapa silinder, kemudian dari yang tadinya teknologinya hanya konvensional, kemudian menjadi sangat teknologinya itu sangat canggih ya. Nah, kita juga harus tahu dulu nih sejarah apa atau siapa yang lebih tua antara mesin bensin dan mesin diesel. Nah, kita akan mencari tahu di sini ya. Oke, yang pembahasan pertama adalah mesin bensin. Di sini eh, ada foto mengenai mesin pembakaran internal pertama ya, internal loh ya, atau internal combustion chamber ya, atau pembakaran dalam. Ini adalah konsep pertama kali mesin pembakaran dalam. Itu gambarnya seperti ini. Ini dari dokumennya itu dari Wikimedia. Nah, pengembangan terhadap mesin pembakaran internal sebenarnya telah mulai dikembangkan oleh para ilmuwan di dunia sejak tahun 1680. Sayangnya sejak 1680 hingga 1860-an, pengembangan mesin pembakaran internal masih belum menggunakan bensin sebagai asupan utamanya. Jadi dulu itu ya, ketika 1680 itu para ilmuwan itu memulai mengkonsep mesin pembakaran internal atau mesin pembakaran dalam ya. Nah, cuman dulu itu tidak menggunakan bensin sebagai sumbernya gitu ya. Sebagai pembakarannya itu tidak menggunakan bensin. Nah, rata-rata pengembangan mesin pembakaran internal itu masih menggunakan batu bara, hidrogen, dan oksigen ya, atau bisa kita sebutnya itu adalah gas, berupa gas gitu. Kemudian ada juga yang pakai minyak tanah juga. Nah, cuman ya di sini kalau zaman dulu itu pakai bahan bakar gas ya. Ya katanya itu lebih daya ledaknya itu lebih tinggi memang ya. Kalau misalkan kita menggunakan gas itu tidak mengkabutkan, tidak ada sistem pengkabutan di situ, tapi gas itu satu bisa langsung meledak, kemudian pembakarannya juga sempurna gitu. Daya ledaknya itu sangat tinggi gitu. Kalau kalian mungkin pernah mendengar kata-kata ini oktan ya. Oktannya lebih gede tuh daripada bensin gitu. Jadi si gas itu jauh lebih besar si oktannya itu gitu ketimbang si bensin ataupun solar gitu. Nah, jadi kalau dulu itu menggunakan batu bara, hidrogen dan oksigen atau lebih tepatnya itu ke gas ya gitu. Kemudian serta minyak tanah. Barulah di tahun 1863 seorang insinyur asal Belgia ya, Jean-Joseph Etienne Lenoir ya, berhasil mengembangkan sebuah mesin pembakaran internal yang menggunakan minyak bumi dan karburator. Nah,
menggunakan minyak bumi dan karburator ya. Karburator itu adalah satu komponen atau satu alat untuk mengkabutkan sumber bakarnya. Di sini kan minyak bumi nih. Di sini kan minyak bumi nih ditegaskannya. Nah, bensin itu dari minyak bumi tidak? Ya, dari minyak bumi gitu kan. Minyak tanah dan sebagainya itu dari minyak bumi. Solar dan sebagainya itu dari minyak bumi. Nah, sedangkan si minyak bumi ini tidak langsung gitu aja kan meneteskan si cairannya atau si fluidanya itu atau si liquidnya itu langsung ke ruang bakar, tidak, tapi harus menggunakan alat yang disebut dengan karburator atau lebih tepatnya sifatnya itu karburasi. Karburasi itu adalah mengkabutkan ya, mengkabutkan. Kalau karburator itu lebih tepatnya adalah si pelaksana atau alatnya, medianya itu atau alatnya itu adalah karburator. Sedangkan sifat dari si karburator itu atau fungsi di si karburator itu adalah untuk mengkabutkan. Jadi mengkabutkan si minyak bumi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nantilah ya kita akan belajar. Nah, mesin itu dipasang pada sebuah gerobak 3 roda dan sukses melakukan perjalanan sejauh 50 mil. 50 mil ya. Lumayan tuh kan ya. Nah, selanjutnya di tahun 1864, seorang insinyur asal Austria, Siegfried Marcus mengembangkan sebuah mesin 1 silinder menggunakan karburator mentah dan memasangnya ke sebuah gerobak 3 roda. Sayangnya, pembangunan dan pengembangan mesin ini kala itu tidak begitu berjalan sukses. Gitu. Jadi tetap ya dari konsep pertama sampai ke konsep yang kedua, ketiga, tahap ketiga itu masih terus mengembangkan si mesin tersebut gitu. Nah, kemudian di sini ya kita bisa melihat ini adalah kendaraan roda 3 karya Siegfried Marcus ya. Nah, dilihat dari foto dari dokumen Wikimedia. Nah, terus siapa nih yang di samping ini? Nah, kalau kalian jurusan teknik, khususnya teknik otomotif ya, teknik otomotif itu harus mengenal foto ini ya. Ini adalah Niklaus Otto ya. Niklaus Otto ini adalah kita akan bahas ya di tahun 1876 itu pengembangan mesin bensin mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kala itu seorang ahli mesin asal Jerman, nah ini disebutnya Niklaus August Otto atau disebutnya itu atau disingkatnya itu adalah Mr. Otto ya. Nah, ini dari Jerman. Dia berhasil mengembangkan mesin berbahan bakar bensin 4 langkah. Nah, pertama yang efektif ya. Berbahan bakar bensin, kemudian 4 langkah gitu. Pertama yang efektif gitu ya. Nah, teknologi mesin ini pun diberi nama oleh Otto dengan nama Otto Cycle gitu ya. Berbahan bakar bensin 4 langkah, pertama yang efektif, kemudian pengembangannya juga sangat signifikan bagus gitu ya oleh Mr. Otto di sini. Makanya dia diberi nama si mesinnya itu adalah Otto Cycle gitu. Makanya kalau kalian mendengar yang namanya Otto atau kalian disebutnya adalah otomotif, ada yang bilang otomotif pasti dari kata Otto di sini karena yang mengembangkan atau yang berhasil mengembangkan bensin 4 langkah itu adalah ini si Bapak atau Mr. Otto di sini ya. Niklaus Otto atau Niklaus August Otto. Oke, lanjut lagi ya. Nah, selang 9 tahun, kemudian tepatnya pada 1885, seorang ahli mekanik asal Jerman, Gottlieb Daimler, berhasil menemukan dan mengembangkan sebuah mesin bensin dengan silinder vertikal ya, dengan silinder vertikal.
Nah, mesin bensin ini saat itu didukung juga oleh penggunaan karburator. Tetap ya, karburator sebagai alat di sini. Dari pengembangan mesin bensin inilah Daimler menciptakan sebuah kendaraan roda 2 atau Red Wagon bermesin bensin pertama di dunia. Nah, jadi kalau misalkan kalian eh, apa mem, apa membandingkan antara motor dulu apa mobil dulu nih yang keluar, atau lebih tepatnya eh duluan mana nih, motor sama sama mobil gitu kan, gitu ya. Kita lihat dari sejarah ya, secara sejarah gitu, pertama kali itu adalah mobil yang diciptakan gitu oleh tadi ya, eh, oleh Markus tadi kan, gitu. Nah, sedangkan untuk motor pertama itu pada tahun 1885 gitu oleh Gottlieb Daimler ya, tetap dari mekanik asal Jerman gitu. Nah, ini disebutnya itu adalah eh Red Wagon ya, atau motor pertama di dunia atau roda 2 pertama di dunia gitu. Menyusul kesuksesan Daimler, masih di tahun yang sama, seorang insinyur mesin asal Jerman, Karl Benz, sukses merancang dan membangun sebuah kendaraan roda 3 bermesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar bensin. Nah, ini nih ya. Kalau ini mungkin di zaman kita ya modern ini seperti beca gitu ya. Seperti beca. Kalau beca itu berarti si rodanya itu dia di belakang, kemudian yang duanya lagi di depan gitu kan. Kalau ini rodanya yang satu di depan, yang duanya lagi di belakang gitu. Nah, ini adalah karya dari Karl Benz. Nah, ini dinamai dengan Benz Patent Motor Wagon. Nah, ya. Lanjut. Nah, kemudian berkaca dari kesuksesan Daimler dalam menghasilkan mesin pembakaran internal berbahan bakar bensin untuk sepeda motor, dirinya pun bekerja sama dengan Niklaus Otto. Tetap ya, bapak dari segala bapak atau bapak dari otomotif itu adalah Niklaus Otto. Dan Wilhelm Maybach untuk terus mengembangkan dan mengaplikasikannya pada sebuah kendaraan roda 4. Akhirnya, pada tahun 1889, ketiganya sukses menciptakan sebuah mobil bermesin bensin 2 silinder. Nah, 4 tak dengan konfigurasi V. Nah, ya. Jadi ngegabung nih antara tadi Niklaus Otto, kemudian Daimler, kemudian Wilhelm Maybach, ya itu bergabung nih ketiganya itu. Wah, dari para ahli yang terkenal, dia bergabung bertiga menciptakan satu benda ya, atau karyanya itu sampai sekarang itu dipakai gitu. Nah, dari ketiga orang itu mereka sukses menciptakan sebuah mobil bermesin bensin ya, 2 silinder. Bayangkan ya, mobil bersilinder 2 ya, dengan siklusnya itu adalah 4 langkah atau 4 tak gitu kan. Nah, di sininya cuman dengan konfigurasi V gitu ya. Konfigurasinya V di sini. Nah, konfigurasi V di sini adalah si engine-nya itu, si pistonnya itu dia V berbentuknya gitu. Konfigurasinya itu. Nah, lanjut lagi ya. Mobil itu dipadukan dengan sistem transmisi manual ya. Jadi tetap masih manual kan ya kalau dulu gitu. Kalau sekarang mah udah ada ya AT ya, atau automatic transmission. 4 percepatan dan mampu melaju dengan kecepatan maksimum 16 km per jam. Wah, itu apa, zaman dulu bisa menciptakan 16 km per jam gitu kan, udah hebat pisan ya, hebat banget itu. Hadirnya mesin bensin itu pun digadang-gadang menjadi cikal bakal mesin bensin modern yang terus berkembang dan diproduksi hingga saat ini. Nah, makanya kita harus berterima kasih kepada
bapak kita Nicholas Otto yang sudah menciptakan mesin bensin pertama di dunia dengan siklus 4 langkah ya. Kemudian dengan Bapak Daimler juga ya ingin bergabung dengan Nicholas Otto dan Wilhelm Maybach ya. Jadi tidak bersaing dan sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh ketiganya, tapi mereka ingin menciptakan suatu perubahan gitu untuk siapa? Untuk kelangsungan umat manusia gitu ke depannya gitu, supaya bisa dikembangkan jauh lebih bagus gitu. Dan terbukti kan sampai sekarang mesin bensin itu pun sampai sekarang gitu masih berkembang, masih berevolusi gitu. Yang tadinya masih konvensional atau dengan menggunakan transmisi manual ataupun dengan tanpa power steering, sekarang kan sudah pakai power steering, bahkan sudah pakai automatic steering kan gitu. Kemudian berevolusi juga dengan teknologi-teknologi yang lain kan, seperti sensor sekarang gitu. Nah, kita sebagai mekanik otomotif, kita harus take applause kepada mereka dan berbangga gitu. Sampai sekarang mesin bensin itu terus berjaya sampai sekarang ya, baik itu roda 2 maupun roda 4.